Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda Saputra dengan NPM E1J023008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas botani tentang Project Method Morphology pada tanaman talas. Colocasia esculenta family Tuberaceae dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyu Genevianti, MS, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, tahun 2024. Yang pertama yaitu morfologi akar. Tanaman talas memiliki sistem perakaran serabut. Perakaran serabut pada tanaman talas tersusun atas akar adventif dengan mencapai kedalaman 10 hingga 20 cm. Akar memiliki fungsi secara umum adalah untuk menyerap air, menyongkok tanaman, dan menyimpan zat makanan. Bagian-bagian akar. 1. Ujung akar. Ujung akar memiliki fungsi sebagai penetrasi tanah, sebagai aborsi nutrisi tanaman, perpanjangan akar, dan penghasil hormon. Yang kedua, rambut akar. Rambut akar memiliki fungsi untuk meningkatkan area permukaan penyerapan akar, sehingga memungkinkan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dengan lebih efisien. Yang ketiga, cabang akar. Cabang akar memiliki fungsi untuk memperluas area penyerapan akar dan meningkatkan penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Yang keempat, batang akar. Batang akar memiliki fungsi untuk menopang tanaman, menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. Yang kelima, leher akar. Leher akar memiliki fungsi untuk mengatur pertukaran zat antara batang akar dan akar, serta memastikan kestabilan struktur tanaman di atas dan di bawah permukaan tanah. Yang terakhir yaitu tudung akar. Tudung akar memiliki fungsi yang paling penting, yaitu untuk melindungi jaringan meristem dari kerusakan saat akar akan menembus kondisi tanah yang sangat keras ataupun kasar. Selanjutnya yaitu morfologi batang. Secara umum, batang memiliki fungsi untuk penyangga sebagai tempat transportasi xilem dan floem, kemudian sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dalam tanaman talas memiliki bentuk batang yang membulat dengan warna kecoklatan tua dan dilengkapi dengan pucuk ketiak di atas lapak. Arah tumbuh batang talas. Arah tumbuh batang talas tegak ke atas karena untuk mendapatkan cahaya matahari yang maksimal. Umur tanaman. Tanaman talas termasuk ke dalam tanaman tahunan karena siklus hidupnya dapat diselesaikan dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah morfologi daun. Fungsi daun. Daun memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua sebagai organ respirasi, yang ketiga sebagai organ pernapasan. Daun talas dikatakan lengkap atau tidak? Daun tanaman talas termasuk daun lengkap karena memiliki helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Dulu. Faktor identifikasi daun. Yang pertama, bentuk daun. Bentuk daun tanaman talas adalah perisai. Alasan dikatakan perisai karena bagian terlebar daun talas terletak di tengah-tengah, sedangkan di kedua ujungnya menyempit. 2. Ujung daun. Ujung daun talas meruncing. Ujung daun talas dikatakan meruncing karena bagian ujungnya yang menyempit dan membentuk sudut kurang dari 90 derajat Celcius. Ketiga, pangkal daun. Pangkal daun talas berlekuk. Berlekuk karena agar memudahkan tanaman talas untuk beradaptasi dengan lingkungan. Yang keempat, tulang daun. Tulang daun pada tanaman talas adalah menyirip. Dikatakan menyirip karena strukturnya yang memiliki cabang-cabang kecil dan urutan-urutan yang menyebar dari tulang utama. Tepi daun. Tepi daun pada tanaman talas dikatakan rata karena tidak bergelombang dan bergerigi. Yang keenam, daging daun.
seperti kertas. Daging daun tanaman talas dikatakan seperti kertas karena teksturnya yang licin, tipis, lembut, dan fleksibel menyerupai kertas. Yang ketujuh, warna daun. Warna daun talas adalah hijau karena banyak mengandung klorofil. Yang kedelapan, permukaan daun talas. Permukaan daun talas adalah halus. Dikatakan halus karena tidak memiliki struktur yang kasar atau bergerigi yang signifikan. Morfologi bunga. 1. Bunga talas termasuk bunga lengkap atau tidak lengkap. Bunga talas termasuk ke dalam bunga lengkap karena memiliki 4 bagian, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, putih, dan benang sari. 2. Bunga talas adalah bunga sempurna karena bunga talas memiliki benang sari dan putih di dalam satu bunga. Yang ketiga, bunga tunggal atau bunga majemuk. Bunga talas termasuk ke dalam bunga majemuk yang bentuknya seperti tongkol. Yang keempat, simetri bunga. Simetri bunga pada bunga talas adalah radial. Yang kelima, bentuk receptakulum. Bentuk receptakulum bunga talas adalah makmur. Yang keenam, bentuk kelopak. Bentuk kelopak bunga talas adalah spiral. Yang ketujuh, bentuk mahkota. Bentuk mahkota bunga talas adalah lingkaran. Yang kedelapan, benang sari. Benang sari pada tanaman talas berjumlah sangat banyak. Yang kesembilan, kepala putih. Talas memiliki banyak kepala putih dan masing-masing kepala putih terdiri dari stigma. Yang ke-10, penyerbukan. Penyerbukan pada tanaman talas adalah penyerbukan silang. Yang ke-11, perantara penyerbukan. Perantara penyerbukan pada tanaman talas adalah angin dan serangga. Selanjutnya yaitu morfologi buah. Yang pertama, buah pada tanaman talas termasuk dalam buah semu. Buah talas dikatakan buah semu karena calon bakal buah berasal dari bagian-bagian bunga, bukan berasal dari ovarium. Yang kedua, bagian yang ikut tumbuh adalah umbi atau batang talas yang menyimpan nutrisi makanan. Yang ketiga, buah talas termasuk dalam buah majemuk karena tersusun dari beberapa bunga yang bergabung menjadi satu. Morfologi biji. Yang pertama, tipe perkecambahan biji talas adalah epigel. Dikatakan epigel karena akar keluar dari tanah dan daun lembaga tetap di atas tanah. Yang kedua, biji talas termasuk dalam biji terbuka. Dikatakan biji terbuka karena tidak dilindungi oleh lapisan yang keras. Yang ketiga, biji talas termasuk ke dalam kelompok biji dikotil karena biji dikotil terdiri atas 2 kotiledon. Yang terakhir yaitu organa metamorfa. Organa metamorfa pada tanaman talas adalah umbi. Umbi talas merupakan organa metamorfa yang sangat terkenal. Umbi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang akan hasilnya dinikmati oleh manusia. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun tutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.